Halo, perkenalkan, nama saya Lisweni Lumban Tobing dengan NIM 2009116067 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana caranya agar kita mengetahui apa isi dari sebuah paket data atau PCIP dengan menggunakan Kali Linux dan Version. Di sini saya akan melihat atau membaca isi percakapan rahasia tersebut. Nah, yang pertama adalah kita harus menginstal sudo apt tcpflow terlebih dahulu dengan sintaks sudo apt install tcpflow. Nah, di sini sudah terinstall. Nah, di sini ada keterangan tcpflow is ready the newest version, yang berarti tcpflow di sini telah ada tersedia dengan versi 1.6.1 min2 plus B1. Nah, setelah menginstal tcpflow, kita dapat melanjutkan untuk membuat sebuah folder baru. Contohnya seperti sebelumnya saya telah membuat folder dengan nama Weni. Folder ini adalah folder yang saya buat terlebih dahulu sebelum memulai hal lainnya. Nah, setelah membuat folder, kita masukkan. Setelah membuat folder, setelah membuat folder, kita harus terlebih dahulu memasukkan data forensik PCIP yang telah tersedia dan kita masukkan ke dalamnya. Setelah itu, kita dapat memulainya lagi di komennya. Dengan yang pertama itu kita melakukan cd-desktop terlebih dahulu, yang dimana cd-desktop ini berfungsi untuk mencari data yang telah kita buat sebelumnya di desktop. Nah, cdw ini sendiri adalah nama dari folder yang kita buat, agar file yang akan kita ambil ataupun kita buat nantinya akan masuk ke dalam folder yang telah kita buat tersebut. Nah, setelah itu kita langsung dapat melakukan sintak berikutnya, yaitu tcpflow -r forensik PCIP, yang dimana ini adalah untuk membuat sebuah data XML untuk tahap selanjutnya nanti dalam mencari isi data tersebut. Nah, di sini telah ada data report XML-nya yang telah saya buat dan telah berhasil. Nah, setelah melakukan tcpflow forensik tersebut, kita langsung dapat membuat sintak ls, yang dimana ls ini dapat menampilkan apakah data yang telah kita masukkan itu ada di dalam folder kita itu atau tidak. Nah, di sini telah saya masukkan, dan di sini juga ada beberapa kode yang harus kita lihat atau kita pecahkan apa isi dari kode tersebut. Nah, di sini ada 4 kode dan file yang sudah kita buat juga yang sebelumnya dan yang kita cari sebelumnya telah ada, yaitu PCIP dan report XML. Nah, setelah itu kita dapat melakukan tahap selanjutnya, yaitu untuk menampilkan apa isi dari kode-kode yang pada 4 tersebut. Dalam membuka kode tersebut, kita dapat menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita dapat langsung klik pada number yang sudah ada di dalam folder kita, yaitu ada 4 file yang harus kita buka. Ini bisa langsung diklik
di sini sudah terlihat bahwa di sini terdapat auto-loginnya, yang dimana auto-loginnya tersebut masih bisa dikatakan beracak, yang dimana kita harus mencari nanti apa isi dari auto-login tersebut. Nah, di sini dia si pengirim menggunakan email snacks.yg33.com dan dikirim kepada Mr. Secret AOL.com, dan si pengirim menggunakan nama undercover sebagai namanya untuk dikenali oleh si penerima. Nah, di sini kita bisa lihat ada file tersembunyi yang dikirim kepada si penerima. Nah, nanti kita akan memecahkan apa isi dari file tersebut. Ini adalah filenya, ya, dengan menggunakan secret dot dengan doc. Setelah itu, selain bisa diklik langsung, kita juga dapat melihat isi dari kode-kode tersebut dengan menggunakan si perintah Kate di dalam komennya. Contohnya seperti ini, ketik Kate lalu masukkan kodenya. Nah, di sini akan terlihat dan menampilkan apa isi dari kode tersebut. Ada sistem loginnya, ada kata sandinya, di sini ada semua. Nah, setelah kita mendapatkan semuanya itu, kita akan tahu bahwa si pengirim menggunakan nama tersebut untuk mengirim data rahasia tersebut yang akan kita pecahkan nanti. Nah, setelah itu setelah melakukan Kate, kita dapat setelah mendapatkan hasil, kita langsung membuka websitenya untuk melihat beberapa kata sandi dan email, ataupun bisa dibilang password dan email yang digunakan si pengirim kepada si pengguna. Kita buka websitenya. Setelah itu, klik file, open, lalu kita masukkan file forensik PCIP yang sudah ada sebelumnya, yang sudah kita pakai sebelumnya. Nah, masukkan open. Jika sudah terlihat seperti ini, maka kita dapat memasukkan IP yang sudah tersedia. IP-nya adalah klik IP.r dan IP-nya adalah IP.rsc sama dengan 192.168 dan selanjutnya seperti yang sudah tertera di layar. Lalu klik panahnya untuk melihat. Nah, di sini udah terlihat beberapa loginnya. Di sini ada login yang dipakai, ada emailnya juga. Nah, di sini ada transmission control data. Kita dapat klik kanan, lalu follow, lalu TCP stream. Nah, di sini sudah terlihat
ada beberapa data atau bisa dibilang auto-login yang dilakukan oleh si pengirim, yang dibuat oleh si pengirim untuk melakukan pengiriman kepada si penerima data rahasia tersebut. Pertama, kita copy dulu auto-loginnya, lalu kita dapat memasukkannya ke dalam mousepad atau semacamnya atau catatan lainnya, atau bisa juga langsung dikopikan dari situ. Contohnya seperti ini, saya sudah membuat sebelumnya. Nah, di sini saya mencari apa isi dari kodenya tersebut. Baik, kita akan mencari apa isi dari kodenya yang telah dibuat tersebut. Pertama, sudo enter, masukkan password. Nah, di sini kita dapat langsung mencari atau ejaan yang berantakan tersebut, kita dapat mencari atau melihatnya dengan jelas apa isi dari ejaan tersebut. Nah, di sini yang pertama tuh ada kode VXN LCM5HB WU6. Nah, kita menggunakan perintah exo untuk menampilkannya. Sudah seperti enter. Nah, di sini kita bisa lihat username-nya. Mari kita lihat username-nya. Nah, di sini kita dapat melihat username-nya yang digunakan, enter. Nah, di sini username yang digunakan oleh si pengirim adalah snakesYG33kaaol.com, seperti yang sudah tertera sebelumnya. Nah, sekarang kita cek passwordnya. Apa isi dari password yang telah dibuat tersebut? Nah, di sini kita dapat melihat passwordnya, enter. Nah, di sini password yang digunakan itu ialah 558R00LZ. Itu adalah hasil kode dari base64 yang sudah ada dan ditampilkan sekarang. Nah, sekarang kita akan melihat apa nama file yang dikirimkan si pengirim atau an kepada kekasihnya atau si penerima. Nah, di sini terlihat bahwa nama file yang dibuat dan nama file yang dikirimkan adalah secrettransx4.doc. Nah, itu adalah nama filenya. Nah, setelah kita mengetahui nama file yang telah dikirimkan, sekarang kita akan mengecek data file yang terdapat di dalam secrettransx4.doc tersebut. Yang pertama, kita harus membuat file baru dulu, atau terlebih dahulu
kita harus mengcopy salah satu kode yang ada di dalam forensiknya tersebut, yaitu copy dulu, lalu karena saya menggunakan desktop, jadi saya memasukkannya dalam desktop dan saya mengganti namanya menjadi Weni.txt. Setelah itu, setelah saya membuat tersebut, saya akan mencari lagi apa isi dari data tersebut. Yaitu dengan menggunakan perintah vim sudo su enter kali. Nah, di sini akan saya akan menggunakan perintah vim. Sebelum saya langsung melihat isinya, saya akan melakukan CD desktop terlebih dahulu, yang dimana CD desktop ini berguna untuk mencari data agar data yang saya masukkan itu tidak salah atau data yang telah saya buat itu tidak salah. Nah, di sini kemudian saya akan membuat perintah sed min n, lalu jumlah dari data sebelumnya. Nah, di sini jumlah awalnya adalah 61,1 dan akhirnya adalah dengan jumlah Nah, dengan jumlah akhir dari data yang telah terlihat adalah 3.700,20. Nah, setelah kita sudah mendapatkan jumlah dari keseluruhannya dari awal sampai akhir, kita akan membuat perintah lagi, yaitu menggunakan set min n, buka kurung kutip 1, masukkan jumlah awal yaitu 61 dan koma 3.700 adalah hasil akhir atau jumlah akhirnya, dan jangan lupa menggunakan P di dalamnya, lalu tutup ketiknya, lalu nama file txt-nya yang telah dibuat tadi, lalu garis lurus bawah, lalu tr min d kutip 2
garis miring R garis miring N tutup kutip, lalu apa nama file berikutnya yang akan kita buat? Kita ganti dari wni.txt menjadi wni.scoded. Nah, setelah itu apabila sudah ditampilkan kita enter. Nah, sekarang lalu kita akan menampilkan ls. Kita akan menampilkan apakah file yang sudah kita buat itu digantikan dengan file baru, yaitu wni.scoded tadi. Nah, di sini terlihat filenya telah masuk, yaitu wni.scoded, dan ini adalah file sebelumnya yaitu wni.txt. Setelah itu terbuat, maka kita akan membuat lagi di mana file txt tersebut dan file encoded tersebut kita ganti menjadi bentuk file dokumen dengan menggunakan base64. Itu base64 min d wni.encoded, yaitu file yang telah kita buat tadi akan digantikan menjadi wni.document. Nah, setelah itu enter lalu ls. Nah, di sini terlihat bahwa file yang sudah kita buat ada menjadi 3 file, yaitu ada file pertama yaitu txt, file txt yang dibuat menjadi file encoded, dan file encoded yang dibuat menjadi file menjadi nama wni.doc. Nah, setelah selesai itu kita dapat memasukkan atau mengekspor file wni.doc ini. Nah, ini sudah ada file wni.doc-nya telah masuk ke dalam desktop-nya, ke dalam file testing. File testing yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini sudah ada file testingnya. Kemudian setelah itu kita buka file explorer di dalam PC kita. Terlebih dahulu kita buka. Buka filenya dulu. Nah, setelah terbuka kita cari nama folder yang kita buat di dalam penyimpanan Explorer kita. Itu saya membuat namanya testing kali. Nah, di sini telah ada file forensik PCAP yang sudah saya download, dan ini adalah wni.doc adalah file yang sudah kita dapatkan atau kita ekspor dari penyimpanan Kali Linux ke penyimpanan Explorer. Lalu kita buka dan kita lihat apa isi dari percakapan antara kedua belah pihak, dari si pengirim dan si penerima, antara si An dan kekasihnya.
Nah, di sini sudah terlihat bahwa data rahasia yang dikirimkan itu berisi sebuah maps atau bisa dibilang titik pertemuan antara si An dengan kekasihnya, yang dimana ada pesan yang berisikan, temui aku di air mancur dekat titik pertemuan, saya membawa semua uang tunai. Nah, itu adalah isi dari pesan si An atau si pengirim kepada kekasihnya atau si penerima. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Dan saya mohon undur diri. Sekian dan terima kasih.